Andian Napitupulu bilang Anies turun, Prabowo merayap, Ganjar lompat-lompat. Ada nggak? Gitu loh. Kasih dong angka, bahwa angka-angka saya salah. Kalau lawan survei dengan survei, lawan buku dengan buku, lawan data dengan data. Biar perdebatan kita fair. Jangan sampai kita kasih data, kalian kasih rasa. Jadi kasus-kasus kayak gitu, itu quote and unquote menguntungkan Anies dan merugikan rezim. Rezimnya karena dianggap apapun yang quote and unquote penjagalan, nyusahin Anies, maka blamingnya ke rezim. Dan itu buruk. Dan karena itu makin Anies dijegal, makin berkibar. Ya kalau saya sudah lama memprediksi ya, karena saya menganggap Anies itu capres unggulan, capres yang akan jadi kuda hitam. Gitu. Jadi ya pasti posisinya akan dijegal, apalagi Anies dianggap sebagai antitesa dari Jokowi. Karena itu, sekali orang mengucapkan metafor, maka interpretasi akan menggiring dia masuk di dalam satu plethora. Baik. Sehingga terjadi semacam winter is coming. Nah sekarang winter is coming itu diterangkan ulang secara konkret dengan contoh di Indonesia. Jadi buat apa pakai metafor? Jadi kelihatan bahwa Pak Jokowi itu sebetulnya sepatunya kegedean. Andian Napitupulu bilang Anies turun, Prabowo merayap, Ganjar lompat-lompat. Politisi PDIP Andian Napitupulu meyakini kemenangan Ganjar Pranowo sudah di depan mata. Karena itu, Andian tidak sungkan melontarkan candaan kepada capres lain, baik Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan. Ini merupakan kesekian kalinya Andian menyentil Prabowo dan Anies dalam beberapa diskusi dari rilis survei. Andian yang merupakan tim pemenangan Ganjar banyak bicarakan kelemahan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Anggota Komisi 8 DPR RI itu mengingatkan kenaikan elektabilitas dari Ganjar sudah sekitar 7% dari sebelum dan sesudah deklarasi. Ia merasa perubahan angka itu menegaskan pengaruh deklarasi kepada Ganjar. Apalagi setelah deklarasi Ganjar oleh PDIP pada 21 April, belum 30 hari Ganjar sudah mendapatkan kenaikan elektabilitas 7%. Itu dirasa sebagai sesuatu yang mengagumkan dan efek deklarasi jelas berdampak signifikan. Selain itu, ia mengingatkan setelah deklarasi sampai sekarang belum seluruh mesin partai digerakkan. Sedangkan pesaing Ganjar baik Prabowo maupun Anies sudah mendeklarasikan diri sebagai capres sejak beberapa bulan lalu. Selisih 0,4% Ganjar dan Prabowo masih dalam rentang margin of error. Dia bisa ke atas dan bisa ke bawah. Artinya tidak ada yang perlu dibanggakan kerendah terkait selisih 0,4% ini, kata Andian, Kamis 18 Juni 2023. Jokowi menangkan Ganjar, Andian mengaku bingung. Dalam 20 hari saja elektabilitas Ganjar sudah bisa naik 7% dan Prabowo cuma 2, belum lagi jika menghitung dukungan relawan-relawan yang sudah mulai terbangun. Terkait dukungan dari Presiden Jokowi, ia merasa itu tidak perlu lagi diperdebatkan. Sebab Jokowi merupakan kader dari PDIP dan sudah pasti keberpihakan. Jokowi akan dikabulkan oleh pada Ganjar sebagai capres PDIP. Melihat rilis survei indikator politik Indonesia yang menghitung mesin PDIP, Andian mengaku semakin yakin Ganjar Pranowo memenangkan kontestasi Pilpres 2024 sebab rata-rata peningkatan Ganjar 0,3% per hari. Andian berpendapat angka itu sudah tidak bisa dikejar lagi oleh Prabowo Subianto. Hal itu semakin dikuatkan kalkulasi mereka soal rebound Ganjar yang terbukti dan Anies bergerak yang turut terbukti. Sehingga kalau menurut saya, judul kerennya adalah Anies turun, Prabowo merayap, Ganjar lompat-lompat, kata Andian.
Andian Napitupulu bilang Anies turun, Prabowo merayap, Ganjar lompat-lompat. Politisi PDIP Andian Napitupulu meyakini kemenangan Ganjar Pranowo sudah di depan mata. Karena itu, Andian tidak sungkan melontarkan candaan kepada capres lain, baik Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan. Ini merupakan kesekian kalinya Andian menyentil Prabowo dan Anies dalam beberapa diskusi dari rilis survei. Andian yang merupakan tim pemenangan Ganjar banyak bicarakan kelemahan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Anggota Komisi 8 DPR RI itu mengingatkan kenaikan elektabilitas dari Ganjar sudah sekitar 7% dari sebelum dan sesudah deklarasi. Ia merasa perubahan angka itu menegaskan pengaruh deklarasi kepada Ganjar. Apalagi setelah deklarasi Ganjar oleh PDIP pada 21 April, belum 30 hari Ganjar sudah mendapatkan kenaikan elektabilitas 7%. Itu dirasa sebagai sesuatu yang mengagumkan dan efek deklarasi jelas berdampak signifikan. Selain itu, ia mengingatkan setelah deklarasi sampai sekarang belum seluruh mesin partai digerakkan. Sedangkan pesaing Ganjar baik Prabowo maupun Anies sudah mendeklarasikan diri sebagai capres sejak beberapa bulan lalu. Selisih 0,4% Ganjar dan Prabowo masih dalam rentang margin of error. Dia bisa ke atas dan bisa ke bawah. Artinya tidak ada yang perlu dibanggakan gerindra terkait selisih 0,4% ini. Kata Andian, Kamis 18 Juni 2023. Jokowi menangkan Ganjar, Andian mengaku bingung. Dalam 20 hari saja elektabilitas Ganjar sudah bisa naik 7% dan Prabowo cuma 2, belum lagi jika menghitung dukungan relawan-relawan yang sudah mulai terbangun. Terkait dukungan dari Presiden Jokowi, ia merasa itu tidak perlu lagi diperdebatkan. Sebab Jokowi merupakan kader dari PDIP dan sudah pasti keberpihakan. Jokowi akan dikabulkan oleh pada Ganjar sebagai capres PDIP. Melihat rilis survei Indikator Politik Indonesia yang menghitung mesin PDIP, Andian mengaku semakin yakin Ganjar Pranowo memenangkan kontestasi Pilpres 2024 sebab rata-rata peningkatan Ganjar 0,3% per hari. Andian berpendapat angka itu sudah tidak bisa dikejar lagi oleh Prabowo Subianto. Hal itu semakin dikuatkan kalkulasi mereka soal rebound Ganjar yang terbukti dan Anies bergerak yang turut terbukti.